Kasih Tuhan, mari kita berdoa sekali lagi. Allah Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur untuk kesempatan untuk hari ini Tuhan berikan kepada kami, sehingga kami sebagai anak-anak Tuhan dapat berkumpul di tempat ini untuk memuji, mengagungkan nama Tuhan. Dan sebentar lagi kami akan membaca, merenungkan sebagian dari firman-Mu. Biarlah melalui firman-Mu Tuhan berbicara kepada setiap kami. Tuhan memperbaharui iman kerohanian kami, Tuhan menguatkan kami, sehingga apapun yang terjadi dalam kehidupan ini kami tetap percaya dan bersandar kepada Tuhan. Kami mohon Allah Roh Kudus menolong kami di waktu kami membaca, merenungkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari kita membuka firman Tuhan pada pagi hari ini. Kita lihat di dalam Kejadian pasal 32. Kejadian pasal 32 ayat 22 sampai 32. Kejadian pasal 32 ayat 22 sampai 32. Demikian firman Tuhan. Pada malam itu Yakub bangun dan ia membawa kedua istrinya, kedua budaknya perempuan dan ke-11 anaknya, dan menyeberang di tempat penyeberangan sungai Yabok. Sesudah ia menyeberangkan mereka, ia menyeberangkan juga segala miliknya. Lalu tinggallah Yakub seorang diri, dan seorang laki-laki bergulat dan dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Lalu kata orang itu, "Biarkanlah aku pergi, karena fajar telah menyingsing." Sahut Yakub, "Aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku." Bertanyalah orang itu kepadanya, "Siapakah namamu?" Sahutnya, "Yakub." Lalu kata orang itu, "Namamu tidak akan disebut lagi Yakub, tetapi Israel, sebab engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia, dan engkau menang." Bertanyalah Yakub, "Katakanlah juga namamu." Tetapi sahutnya, "Mengapa engkau menanyakan namaku?" Lalu diberkatinya Yakub di situ. Yakub menamai tempat itu Peniel, sebab katanya, "Aku telah melihat Allah berhadapan muka, tetapi nyawaku tertolong." Lalu tampaklah kepadanya matahari terbit ketika ia telah melewati Peniel, dan Yakub pincang karena pangkal pahanya. Itulah sebabnya sampai sekarang orang Israel tidak memakan daging yang menutupi sendi pangkal paha, karena dia telah memukul sendi pangkal paha Yakub pada otot pangkal pahanya. Bapak dan Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, ada seorang hamba Tuhan, suatu hari dia pergi ke rumah sakit untuk melihat, menjenguk seorang jemaatnya yang akan menjalani operasi. Seorang ibu yang pada malam hari itu kepalanya telah digundul karena siap menjalani operasi otak kesekian kali pada esok harinya. Oleh sebab itu, di tengah-tengah pergumulan yang sangat berat, pendeta datang menguatkan dia dan pendeta mau berdoa untuk dia. Tetapi juga di waktu itu bukan saja ibu ini sakit, tetapi juga suami dari ibu ini juga berbaring di rumah sakit karena kelelahan untuk menjaga istrinya yang sakit dan juga anak-anaknya yang masih kecil. Terpaksa mereka harus menitipkan anak mereka kepada orang lain. Kemudian ketiga, pendeta pegang tangannya dan mau berdoa untuk ibu ini. Ibu itu bertanya kepada pendeta, "Bapak pendeta, apakah Tuhan sudah melupakan saya dan keluargaku?" Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, ketika seseorang menderita, maka pertanyaan yang pertama yang keluar dari mulutnya adalah seringkali mereka bertanya, "Mengapa saya? Mengapa harus saya? Mengapa diri saya yang menderita penderitaan ini?" Di tengah-tengah kesusahan timbullah perasaan tersendiri, timbullah perasaan tidak seharusnya, timbullah juga kehilangan sesuatu dan perasaan disiksa. Saudara yang dikasihi Tuhan, pada waktu kita menderita, sengsara dan tidak dimengerti oleh orang lain, kita akan bertanya, "Mengapa saya?" Kemudian pertanyaan yang kedua
yang seringkali muncul di dalam mulut kita adalah, di manakah Tuhan ketika saya menderita? Berbagai pertanyaan muncul dan tak kunjung habis, sehingga kita menjadi semakin tersendiri. Kita mulai merasa diri benar dan tidak ada kebenaran di dalam diri Allah. Kita mulai menuduh Allah, bahkan sampai kita berani meragukan keberadaan Allah. Perubahan yang mengakibatkan kita semakin tersendiri, yang menjauhkan diri kita dari Allah dan menganggap Allah tidak ada, adalah salah satu cara yang paling ampuh untuk merusak kerohanian manusia yang dipakai oleh setan untuk membuat kita ragu kepada Tuhan. Ketika kita berbuat dosa, kita tidak pernah diberi pengertian tentang apa kaitan antara perbuatan dosa dengan penderitaan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, ketika kita berbuat dosa, kita selalu menghibur diri dengan berkata bahwa semua orang berdosa, maka tidak apa-apa kalau saya berdosa juga. Tetapi setelah kita berdosa dan kita melihat, merasakan kesengsaraan atau penderitaan, kita langsung merasa begitu tersendiri. Mengapa ketika kita berbuat dosa kita tidak merasa apa-apa? Sebab kita merasa bahwa kita hanyalah salah satu di antara begitu banyak orang yang melakukan dosa yang sama. Sehingga ketika kita berbuat dosa kita tidak merasa apa-apa. Tetapi ketika penderitaan datang atau akibat dosa yang kita harus derita di dalam kehidupan kita, maka di sanalah kita mulai bertanya-tanya, di manakah Tuhan itu? Apakah Tuhan masih mempedulikan saya? Apakah Tuhan masih mengasihi saya? Kalau Tuhan ada dan saya percaya kepada Tuhan, seharusnya Tuhan menolong saya. Kalau saya berada di tengah-tengah kesulitan dan Tuhan itu tidak menolong saya, berarti Tuhan itu tidak ada. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, Allah tidak menjadi tidak ada hanya karena manusia pintar berbicara untuk membuktikan bahwa Allah tidak ada. Demikian juga Allah juga tidak menjadi ada karena manusia pandai membuktikan bahwa Allah itu ada. Keberadaan Allah tidak diakibatkan, tidak dipengaruhi oleh diskusi atau pembicaraan kita. Keberadaan Allah bukan merupakan hasil argumentasi kita. Namun pada waktu manusia menderita, manusia langsung berkata atau berteriak, di manakah Allah? Jika Allah ada, ia harus memperhatikan saya saat ini. Jika Allah ada dan ia tidak memperhatikan saya, maka saya tidak percaya bahwa dia ada. Ini suatu konsep yang salah, ini suatu anggapan yang salah. Kalau Allah ada, maka saya seharusnya tidak ditimpa dengan penderitaan. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, ada seorang yang bernama Jerry Sixer. Jerry Sixer ini suatu hari dia melakukan suatu perjalanan pulang dari kunjungan ke cagar alam Indiana di Amerika bersama-sama keluarganya. Waktu itu di dalam bus ada mamanya, ibunya, ada istrinya, ada keempat anaknya. Kemudian dikatakan pada waktu itu minibus yang Jerry tumpangi sekeluarga, waktu itu ditabrak oleh seorang yang mengendarai mobil dengan kecepatan yang sangat kencang atau yang sangat cepat. Seorang pemabuk waktu itu sedang mengemudi mobil lalu menabrak mobil yang mereka tumpangi. Di dalam peristiwa itu Jerry menatap dengan panik bagaimana Linda, istrinya, ibunya, dan salah seorang anak perempuannya yang bernama Diana itu tewas di depan matanya. Ketiga anaknya yang lain selamat. Hari itu Jerry mengalami kehilangan yang teramat besar, sehingga dia menuliskan pengalamannya sebagai berikut. Dia berkata apa? Perempuan yang telah saya nikahi selama 20 tahun meninggal. Kemudian anak yang saya kasih Diana, anak kami yang ketiga, meninggal juga. Kemudian dia berkata, ibu saya yang telah melahirkan dan membesarkan saya meninggal. 3 generasi pergi dalam sekejap. Kalau kita adalah Jerry, bagaimana kita menghadapi persoalan seperti ini? Tentu ini bukan hal yang mudah dihadapi. Kalau orang lain yang mengalami, kita mendengarkan rasanya tidak apa-apa, ya, rasanya masih enteng bagi kita, tidak terlalu berat bagi kita. Tetapi suatu peristiwa penderitaan
pergumulan yang kita alami sendirian kehidupan kita, ketika menghadapi itu bukan hal yang mudah. Jerry juga mengalami bahwa hal itu bukanlah hal yang mudah di dalam hidupnya. Sejak itu tahun-tahun hidupnya dia lewati dengan suatu pergumulan yang berat, tetapi Jerry tidak merasa sendiri. Karena Jerry berkata demikian seperti yang kita lihat di LCD kita. Dia berkata, duka cita yang saya rasakan pahit sekaligus manis. Jiwa saya masih berduka, namun saya bangun setiap hari dengan penuh sukacita. Allah menumbuhkan jiwa saya, membuatnya lebih besar dan mengisinya dengan dirinya. Hidup saya sedang diubahkan. Meskipun saya mengalami kesakitan, saya percaya hasilnya pasti akan indah. Ini bukan suatu perkataan yang mudah dari mulut bibir orang yang sudah mengalami pergumulan yang berat di dalam hidupnya, tetapi dia masih mempercayai kepada Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita perhatikan firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini, maka di sini kita akan menemukan ada beberapa kebenaran, ada beberapa hal yang Tuhan nyatakan kepada kita di dalam diri Yakub. Yang pertama, apa yang terjadi? Kalau kita perhatikan firman Tuhan kita baca tadi, menyatakan kepada kita Yakub sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, sebagai orang yang dipilih oleh Tuhan menjadi nenek moyang nanti bagi bangsa Israel, juga mengalami pergumulan atau kesulitan dan ketakutan. Kita perhatikan di ayat yang ke-7a. Ayat yang ke-7a, apa yang dikatakan di sini? Kita lihat di pasal 32 ayat 6 dulu dikatakan, kemudian pulanglah para utusan itu kepada Yakub dan berkata, kami telah sampai kepada kakakmu, kepada Esau, dan ia pun sedang di jalan menemui engkau diiringi oleh 400 orang. Lalu sangat takutlah Yakub dan merasa sesak hati. Bapak, Ibu, dan Saudara dikasih Tuhan, di sini berkata kepada kita, Yakub bergumul, Yakub merasa takut, Yakub merasa kesulitan yang sangat besar menantinya di depan ketika dia harus berhadapan dengan Esau. Hal ini menyatakan kepada kita, siapapun di dunia ini pasti pernah mengalami masalah, pasti pernah bergumul, pasti pernah menghadapi kesulitan-kesulitan. Tetapi saudara yang dikasihi Tuhan, kesulitan yang dialami Yakub di sini berbeda dengan apa yang dialami oleh Jerry yang kita dengarkan tadi kesaksiannya. Mengapa? Karena penyebab penderitaan itu bermacam-macam di dalam kehidupan ini. Orang bisa menderita karena perbuatan jahat orang lain. Orang lain berbuat jahat, berbuat dosa, tetapi mencelakakan diri kita sehingga kita menderita. Tetapi juga ada orang yang menderita dalam kehidupannya adalah karena perbuatan dirinya sendiri. Seperti Yakub. Yakub mengalami pergumulan, kesulitan, ketakutan. Namun Yakub mengalami pergumulan itu adalah akibat perbuatannya sendiri. Apa yang pernah dilakukan oleh Yakub sehingga dia begitu takut berhadapan dengan Esau? Apakah yang dilakukan oleh Yakub sehingga dia harus bergumul dan penuh ketakutan pada saat itu? Yang pertama, kalau kita melihat fasa-fasa yang sebelumnya menyatakan kepada kita adalah Yakub menipu Esau akan hak kesulungan dari Esau. Dengan beberapa potong roti dan semangkuk kaca merah, Yakub membuat Esau menyerahkan hak kesulungannya. Peristiwa ini dicatat di dalam Kejadian pasal 25. Yakub memang orang yang sangat pandai. Ya, panjang hidupnya adalah seorang yang terus mengejar dan menangkap sesuatu yang dia inginkan, dan tidak pernah dia lepaskan sesuatu yang dia inginkan, dan seringkali dia berhasil karena keenceran atau karena kecerdasan otaknya. Dia begitu pintar sehingga dia bisa dengan berbagai cara untuk mencapai tujuannya. Yang kedua, kita melihat Yakub bukan saja menipu Esau akan hak kesulungannya, tetapi juga ia menipu Esau dalam hal berkat. Ketika di pasal yang selanjutnya, yaitu ketika ayahnya Ishak mau memberikan berkat, memberkati Esau, tapi Yakub dikatakan menyamar menjadi Esau dan membuat sang ayah yang matanya sudah kabur memberkati dia sebagai anak sulung, dan dia memperoleh berkat itu. Esau sebagai ahli waris pertama kehilangan haknya karena telah diambil adiknya Yakub dengan penipuan.
Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam setiap hal Yakub merebut sesuatu yang bukan miliknya. Ia mengambil hak kesulungan sekaligus berkat yang merupakan milik Esau kakaknya. Di sini kita melihat Yakub terus-menerus merebut, menangkap dengan cara yang licik. Yakub itu bisa menipu dan memperoleh karena Yakub memang pintar. Ya, saya pikir tidak ada orang yang menipu itu bodoh, ya. Orang bodoh menipu, orang tidak akan tertipu, ya. Biasanya orang-orang yang pandai itu yang menipu. Jadi hati-hatilah jadi orang yang pandai, ya. Kita menjadi orang pandai, pakai kepandaian kita untuk hal yang benar. Jangan seperti Yakub, dia pandai tetapi dia salah menggunakan kepandaian yang Tuhan berikan kepada dia. Yakub mengambil kesempatan dari kecerobohan dan sikap kakaknya yang kurang waspada, namun ia tidak memperhitungkan kemarahan dan pembalasan dari Esau. Esau waktu itu dipenuhi dengan rasa marah dan dendam, dan ia bersumpah kalau sesudah ayahnya meninggal dia akan menghabisi Yakub juga. Inilah yang membuat Yakub harus melarikan diri, ya, dari tempat kelahirannya pergi ke rumah pamannya di tempat yang begitu jauh. Bahkan sekali pergi dia harus tinggal di sana selama 20 tahun. Dan sesudah 20 tahun di sanalah Tuhan mulai menyuruh Yakub untuk kembali ke tempat kelahirannya. Tuhan berikan janji, saya akan menyertaimu. Maka dia kembali. Tapi dalam perjalanan kembali yang kita baca di pasal 32, dia harus berhadapan dengan Esau. Dia harus berhadapan dengan dosa yang pernah dia lakukan. Namun kita lihat kehidupan Yakub menjadi suatu kehidupan yang itu gelap, seperti malam yang gelap dan sendirian. Tetapi kita melihat kebenaran yang kedua, bahwa di tengah-tengah pergumulan Yakub mengalami kehadiran atau penyertaan Tuhan. Yakub mengalami kehadiran dan penyertaan Tuhan. Apa yang dikatakan oleh firman Tuhan? Dikatakan di sana, lalu tinggallah Yakub seorang diri dan seorang laki-laki muncul waktu itu. Lalu bergulat. Lalu apa yang dilakukannya? Dia bergulat, lalu dikatakan dengan dia sampai fajar menyingsing. Ketika orang itu melihat bahwa ia tidak dapat mengalahkannya, ia memukul sendi pangkal paha Yakub sehingga sendi pangkal paha itu terpelecok ketika ia bergulat dengan orang itu. Jadi kita melihat di sini bahwa ketika dia sendirian, muncullah utusan Allah, muncullah seseorang yang datang langsung bergulat dengan Yakub. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dilakukan Yakub di tengah-tengah pergumulannya? Kalau kita perhatikan, ketika menghadapi pergumulan ternyata sifat Yakub masih tidak berubah. Yakub berusaha menyelesaikan masalahnya dengan kekuatan dan kepandaiannya sendiri. Ketika dia merasa begitu takut, dan ketika dia bergumul, dia mendengarkan Esau membawa 400 orang datang untuk menjumpai dia. Dia memasang strategi bagaimana berhadapan dengan Esau. Tetapi sesudah dia mengatur semua itu, dia sudah melakukan usaha dia masih merasa takut dan sendiri. Maka apa yang dilakukan Yakub? Dikatakan di ayat 9 sampai yang ke-12, Yakub berdoa memohon pertolongan Tuhan. Itu sikap yang benar. Sikap yang benar di tengah-tengah pergumulan, jangan pernah melupakan untuk datang berdoa dan memohon pertolongan Tuhan. Apa yang Yakub minta kepada Tuhan, apa yang Yakub doa kepada Tuhan, di ayat 9 berkata, kemudian berkatalah Yakub, ya Allah nenekku Abraham dan Allah ayahku Ishak, ya Tuhan. Tuhan huruf besar itu berarti Yahweh, yang telah berfirman kepadaku, pulanglah ke negerimu serta kepada sanak saudaramu, dan aku akan berbuat baik kepadamu. Sekali-kali aku tidak layak untuk menerima segala kasih dan kesetiaan yang engkau tunjukkan kepada hambamu ini, sebab aku membawa hanya tongkatku ini waktu aku menyeberang sungai Yordan ini, tapi sekarang telah menjadi 2 pasukan. Lepaskanlah kiranya aku dari tangan kakakku, dari tangan Esau, sebab aku takut kepadanya. Jangan-jangan ia datang membunuh aku, juga ibu-ibu dengan anak-anaknya.
Bukankah engkau telah berfirman, tentu aku akan berbuat baik kepadamu dan menjadikan keturunanmu sebagai pasir di laut yang karena banyaknya tidak dapat dihitung. Ya, aku datang berdoa kepada Tuhan. Ya, aku memohon di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah ketakutannya, ya aku datang meminta pertolongan kepada Tuhan. Ya, aku tahu meskipun dia pandai, ya aku tahu meskipun dia kaya, dia sudah sangat kaya waktu itu, tetapi semua ini tidak bisa menyelesaikan persoalannya. Dia hanya bisa memohon, meminta pertolongan kepada siapa? Kepada Allah saja. Apa yang kita lakukan di tengah-tengah pergumulan dan kesulitan yang kita alami? Ada saatnya kita seperti Yakub, kita berusaha mencari jalan, mencari cara supaya kita aman dan selamat. Tetapi seringkali juga dalam hidup kita Tuhan mengizinkan suatu peristiwa terjadi dalam kehidupan kita yang membuat kita menemui jalan buntu. Tidak ada jalan keluar kecuali datang dan memohon kepada Tuhan. Karena apa? Melalui kesulitan, melalui pergumulan, melalui penderitaan, Tuhan ingin mengubah karakter kita. Tuhan ingin kita bertumbuh menjadi orang yang semakin hari semakin sesuai dengan hati dan kehendak Tuhan. Ya, aku sadar waktu itu mulai sadar. Ternyata saudara berdoa, ternyata dia tidak sendirian. Dia sadar ternyata Allah ada bersama-sama dia, baik di Betel maupun di Peniel. Di Betel adalah pertama 20 tahun yang lalu dia melahirkan diri, dia merasa sendirian, tetapi ternyata Tuhan ada di sana bersama dia. Demikian juga sesudah 20 tahun ketika Yakub mau pulang ke rumahnya, aku merasa takut, tapi Yakub sekali lagi mengalami kehadiran Tuhan, melihat Tuhan ada di sana. Tuhan tidak meninggalkan dia meskipun diam, meskipun tidak ada suara Tuhan, tetapi waktu itu dia melihat Tuhan bersama dia. Mengapa? Karena Tuhan itulah gembala kita yang baik. Kita bisa tidak baik, tapi Tuhan tidak pernah tidak baik kepada setiap orang yang sudah percaya kepada Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang Immanuel, yang dikatakan oleh firman Tuhan senantiasa menyertai kita sampai akhir zaman. Saudara yang dikasihi Tuhan, di sini kita melihat yang ketiga adalah kunci kemenangan yang dialami oleh Yakub. Apakah kunci kemenangan Yakub? Yaitu dia percaya dan pegang akan janji Tuhan. Sehingga tadi dalam doanya dia bukan saja memohon pertolongan Tuhan, dia mengingatkan Tuhan, Tuhan engkau berjanji, Tuhan engkau yang menyuruh saya pulang. Oleh sebab itu Tuhan, ada apa engkau yang bertanggung jawab. Dia mengungkapkan ketakutannya kepada Esau. Dan dia berkata, Tuhan engkau berjanji keturunanku itu akan menjadi suatu bangsa yang besar. Dia pegang janji Tuhan, dia berdoa. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang dipegang Yakub sekarang ini apa? Yang dipegang atau yang ditangkap oleh Yakub bukan lagi berkat-berkat atau harta kekayaan yang dia inginkan, tapi yang dipegang, yang ditangkap oleh Yakub sekarang adalah Tuhan dan janjinya, bukan berkat-berkat dan kekayaan jasmani. Yang diandalkan oleh Yakub sekarang siapa? Kekayaannya, kepandaiannya bukan, saudara sekalian. Yang diandalkan oleh Yakub sekarang adalah Tuhan dan kekuatannya. Dia tahu dia tidak dapat berbuat apa-apa. Yang dipercaya oleh Yakub sekarang adalah Tuhan, bukan dirinya. Bukankah ini juga dialami oleh Daud ketika di bulan yang lalu kita berbicara, kita mempelajari sepanjang bulan itu Mazmur 23. Di dalam Mazmur yang ditulis Daud juga menghadapi pergumulan. Ada padang rumput yang hijau dan air yang tenang, tetapi juga ada lembah kegelaman. Di dalam Mazmur ini Daud menggambarkan dengan sangat jelas bahwa kehidupan manusia itu dapat berubah-ubah. Dan kehidupan manusia dapat berubah dari padang rumput yang hijau berubah menjadi padang gurun yang gersang. Daud juga menyatakan kepada kita dalam Mazmur bahwa kehidupan manusia bisa berubah dari tempat air yang tenang berubah menjadi badai yang bergelora. Dan juga kehidupan manusia bisa berubah dari berbaring nikmat berubah menjadi berbaring sakit. Kehidupan manusia bisa berubah dari jiwa yang segar dan berubah menjadi jiwa yang merintih. Dan juga kehidupan manusia bisa berjalan di jalan yang rata dan tenang dan bisa berubah menjadi berjalan di lembah kegelaman. Tapi Bapak, Ibu dan Saudara dikasihi Tuhan, di atas segala perubahan tersebut Allah tetaplah Allah.
Allah tidak pernah berubah di tempat manapun, dalam keadaan apapun, dan bagaimanapun, dan saat kapanpun. Ia tetap sama sebagai Allah yang maha kuasa, sebagai Allah yang maha kasih, sebagai Allah yang maha baik, sebagai Allah yang maha kudus, sebagai Allah yang maha hadir, dan sebagai Allah yang maha tahu. Inilah penghiburan kita, kekuatan kita sebagai orang yang percaya kepada Tuhan. Dia bukan saja Allah yang maha kasih, Allah yang mengasihi kita, Allah yang memperhatikan kita, Allah yang mempedulikan kita, tetapi Dia juga Allah yang maha kuasa, yang sanggup memimpin, menyertai, dan menolong kita. Kalau Tuhan hanya mengasihi kita, tapi Tuhan tidak sanggup menolong kita, apa gunanya? Ya, di dalam kehidupan kita ada orang-orang mengasihi kita, tetapi ada skalanya mereka tidak sanggup menolong kita. Ada saatnya manusia mencari pertolongan kepada sesamanya, tapi kita tidak bisa memperoleh pertolongan, bantuan itu, karena mereka juga terbatas dan mereka tidak mampu. Tetapi Tuhan kita bukan saja Allah yang mengasihi kita, tetapi Dia maha kuasa, Dia sanggup menolong kita. Inilah yang dilakukan oleh Yakub di dalam pergumulannya bersama orang yang datang, yang dia akhirnya kenal sebagai Allah, sebagai Tuhan. Lalu dia apa yang dia lakukan? Waktu itu dikatakan ketika dia bergulat dengan orang itu, lalu dikatakan ia tidak dapat, orang itu tidak bisa mengalahkannya. Sungguh, apakah benar kalau kita teliti baik-baik pembacaan firman Tuhan, orang yang bergulat dengan Yakub tidak bisa mengalahkan Yakub? Mengapa firman Tuhan berkata seperti itu? Lalu berkata Yakub menang. Kita perhatikan ya, di ayat mulai 26 dia kata, lalu kata orang itu, biarkanlah aku pergi karena fajar telah menyingsing. Sahut Yakub, aku tidak akan membiarkan engkau pergi jika engkau tidak memberkati aku. Yakub mulai kenal siapa dia setelah dia terpelecok, setelah pangkal pahanya disentuh oleh orang itu. Karena bahasa aslinya bukan memukul. Orang itu tidak memukul ya sendi pangkal paha. Orang itu hanya menyentuh ya sendi pangkal paha Yakub, langsung dia terpelecok, langsung menjadi pingsan. Jadi sungguh Yakub bisa mengalahkan orang itu? Sebenarnya tidak. Ya, orang itu mengalahkan Yakub ya. Tapi mulai saat itu Yakub ketika pingsan, dia pegang erat-erat. Dia memang orang yang suka pegang, rebut sesuatu. Oleh sebab itu ketika dia mengenal siapa yang dia berhadapan dengan dia tangkap, dia pegang orang itu dan tidak mau membiarkan orang itu pergi. Dia minta berkat dari orang itu. Lalu orang itu akhirnya memberkati dia, lalu berkata kepada dia, dia harus diganti namanya Yakub menjadi Israel, karena engkau telah bergumul melawan Allah dan manusia dan engkau menang. Bapak, Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, mengapa Yakub disebut menang? Sebenarnya Yakub kalah, dia hanya disentuh, dia tidak dibanting seperti apa, dia sudah menjadi pincang. Karena hari itu Yakub tahu hanya orang inilah yang dia ketemui, yang dia tahu, yang bisa menolong dia, yaitu Tuhan. Tidak ada orang lain. Yakub sudah tidak bisa mengandalkan kepandaiannya. Yakub sudah tidak bisa mengandalkan kekayaannya, meskipun dia memberikan begitu banyak hadiah kepada Esau. Tapi kalau tidak ada anugerah Tuhan yang bekerja hari itu, Yakub tetap akan mati di tangan Esau. Oleh sebab itu, bukan karena hadiah Yakub selamat, tapi karena anugerah Tuhan. Tuhan menolong Yakub. Yakub sadar hari itu dia sebenarnya tidak bisa berbuat apa-apa kecuali dia mengandalkan Tuhan di dalam hidupnya. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat di sini, oleh sebab itu ketika Yakub sudah mengenal dirinya, siapa dirinya sebenarnya, dia sungguh membutuhkan Tuhan. Tuhan berkata dia telah menang. Mengapa? Karena hidupnya sudah diubahkan oleh Tuhan saat itu. Dia sekarang memiliki suatu karakter yang baru di dalam Tuhan. Ketika Yakub menaklukkan diri bahwa kekuasaan Tuhan itulah awal kemenangan Yakub. Ketika Yakub mengandalkan Tuhan, itulah kemenangan Yakub. Mengapa kita sering kalah dan tidak menang, saudara yang kasih Tuhan? Karena seringkali kita mengandalkan di kekuatan
diri sendiri. Mengapa kita sering kalah dan tidak menang di dalam hidup kita? Karena seringkali kita mengandalkan kepandaian kita. Mengapa kita sering kalah dan tidak menang, Bapak, Ibu, dan Saudara? Karena seringkali kita mengandalkan kekayaan kita, sehingga kita menghadapi kegagalan demi kegagalan untuk menyatakan kita sungguh butuh mengandalkan Tuhan di dalam hidup kita. Ketika Yakub percaya kepada Tuhan, ketika Yakub pegang akan janji Tuhan, dia disebut menang, dia memperoleh kemenangan. Hari ini kita juga mengalami banyak pergumulan-pergumulan dalam hidup ini. Banyak hal kita tidak mengerti mengapa Tuhan itu membuat kita harus menghadapi begitu banyak kesulitan-kesulitan yang rasanya hanya kita yang alami, orang lain rasanya lebih baik hidupnya dari kita. Memang tidak semua kita menemukan jawaban, Bapak, Ibu, dan Saudara dikasih Tuhan. Suatu hari ada seorang, dia memiliki sebuah pohon mangga, ya. Setiap musim mangga menghasilkan banyak mangga-mangga yang manis dan enak. Kemudian tetapi hal yang membuat dia kesal, setiap kali mangganya sudah mulai masak di pohon, pasti hilang esok paginya, ya. Sehingga dia berusaha mencari-cari tahu siapa malingnya, siapa yang sedang mencuri mangganya. Tetapi suatu hari dia jaga malam. Dia menjaga malam, tetapi ternyata mangganya dia jaga malam, tapi dia tidak tahan, akhirnya tertidur juga. Tetapi dia esok hari sadar mangganya tetap hilang, ya. Di luar jaga mangga tapi tetap hilang, ya. Tambah kesal, ya. Akhirnya dia esok hari dia membuat satu papan, lalu ditulis sesuatu, lalu dia pasang di pohon mangga. Dia bertulis demikian: sekalipun saya tidak hadir dan tidak tahu siapa Anda yang mencuri mangga saya, tetapi Tuhan hadir dan tahu siapa Anda. Rupanya dia orang Kristen, ya. Jadi tulis seperti itu. Ingin tahu siapa? Dia ingatkan pencuri mangga, jangan mencuri. Saya tidak tahu, Tuhan ada, Tuhan tahu, ya. Lalu dia pikir, orang itu biar bertobat. Keesokan hari mangganya tetap hilang, ya. Mangganya tetap hilang. Dia sambil marah, mangkel. Lalu dia lihat ternyata papan tulisan yang dia tulis itu ada perubahan, ada tulisan tapi tulisannya agak lain. Dia coba membaca, tulisannya demikian, ya. Sekalipun Tuhan hadir dan tahu siapa saya, jangan harap ia memberitahukan Anda, ya. Tulisannya begitu, ya. Bapak, Ibu, dan Saudara kasih Tuhan, ada, ya, ada saja, ya. Sampai manggel orang itu juga masih tulis, ya. Sudah maling berbuat dosa masih, ya, tulis seperti itu. Memang di dalam kehidupan kita juga memang ada hal-hal yang Tuhan ungkapkan, yang Tuhan buka kita mengerti. Tapi ada hal-hal yang tidak langsung Tuhan bukakan dan kita mengerti. Tapi tengah-tengah tidak mengerti yang kita, itulah saat membutuhkan iman untuk tetap percaya kepada Tuhan, untuk pegang janji Tuhan, supaya kita bisa menjadi seorang pemenang di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang di surga, kami sungguh bersyukur karena melalui firman-Mu pada pagi hari ini, Tuhan sekali lagi berbicara kepada setiap kami. Sebagaimana Yakub menghadapi pergumulan dan juga ketakutan dalam hidupnya, seringkali kami juga mengalami pergumulan yang sama, baik itu kesalahan orang lain atau dosa yang kami lakukan. Oleh sebab itu Tuhan, kami berdoa, Tuhan ampuni kami, perbaharui kami, supaya tengah-tengah kehilangan, di tengah-tengah menghadapi pergumulan dan penderitaan, ialah kami tetap percaya dan pegang akan janji-Mu dan mengandalkan Tuhan di dalam hidup kami. Kami berdoa menyerahkan setiap kami ke dalam tangan Tuhan. Kami tidak tahu apa yang akan terjadi di masa depan perjalanan hidup kami sepanjang tahun ini. Tetapi Tuhan, biarlah Engkau terus memimpin, biarlah terus menuntun, menyertai kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Selanjutnya kita akan memperhatikan